Satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mengawali pelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Silahkan dipimpin doanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke. Baik. Sobahul khair. Sobahul nur. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Apakah hari ini ada yang tidak berangkat, teman kalian? Siapa? Bima dari kemarin ya? Tidak berangkat. Sakit atau kenapa? Oh iya, habis sunat ya. Oke. Anak-anak yang Bu Bunga banggakan, hari ini kita akan belajar dengan materi peristiwa Fathu Makkah. Namun sebelum kita belajar, Bu Bunga ingin tahu bagaimana perasaan kalian hari ini. Apakah perasaan kalian hari ini sedang bersenang hati? Atau sedang bersedih hati? Atau sedang marah? Atau sedang bersemangat? Atau sedang bingung? Oke, tolong ekspresikan perasaan kalian kepada teman terdekat kalian. Jadi silakan berhadapan-hadapan, terus mengekspresikan perasaanmu, apakah senang, atau marah, atau bingung. Silakan berhadapan-hadapan sama temennya. Berhadapan-hadapan sama teman terdekatnya. Sudah belum? Jangan semua diekspresikan, perasaanmu aja yang diekspresikan. Sudah? Ada yang bersenang hari ini? Ada yang sedang senang hati? Ada tidak? Ada. Ada yang sedang sedih enggak? Yang sedang sedih? Kenapa kok sedih? Kenapa? Ada yang sedih? Yang sedih kenapa? Belum sarapan? Ada yang marah? Ada yang sedang marah? Ada yang bersemangat?
Ada yang bingung? Oke. Sepertinya rata-rata ini sedang bersenang karena Bu Bunga lihat banyak yang senyum-senyum. Tapi jangan senyum-senyum sendiri. Oke. Perhatikan gambar di depan. Gambar yang paling kiri dari sisi anak-anak. Itu gambar apa? Ya, orang yang sedang berantem atau bertengkar. Kemudian, ketika ada dua orang atau lebih dari dua orang mungkin sedang berantem atau bertengkar, maka akan ada yang menang, ada yang kalah. Nah, ketika berantem seperti ini, boleh atau enggak? Enggak boleh. Nah, tapi kalau misal bertengkarnya, bukan bertengkar berarti ya, misal kalian sedang dalam kejuaraan tapak suci atau sedang di ring tinju, nah itu juga bertengkar, enggak bertengkar ya, itu fight. Nah, itu ada yang menang, ada yang kalah. Nah, ketika kalian menjadi orang yang menang, apakah kalian akan sombong? Boleh sombong atau tidak? Tidak. Ketika kita sedang mengalami kemenangan atau keberhasilan, itu tidak boleh bersombong, tetap harus rendah hati. Nah, gambar ini berhubungan dengan materi yang akan kita pelajari, yaitu peristiwa Fathu Makkah. Fathu Makkah itu menjadi salah satu simbol kemenangannya umat Islam saat itu. Tetapi meskipun menang, umat Islam di bawah kepemimpinan Rasulullah itu tidak kemudian sombong, tidak kemudian berbangga hati. Tetapi meskipun dalam keadaan menang, tetap rendah hati. Tujuan pembelajaran pada materi yang kita pelajari hari ini, yang pertama adalah murid, anak-anak bisa menjelaskan latar belakang terjadinya Fathu Makkah. Kemudian yang kedua, mampu menjelaskan proses terjadinya Fathu Makkah. Dan yang ketiga, mampu menjelaskan nilai atau hikmah yang dipelajari dari peristiwa Fathu Makkah. Oke. Sekarang Bunga mau bertanya, kalian menjawab. Yang pertama, mengapa kota Makkah itu penting bagi umat Islam? Ada yang bisa menjawab, kenapa sih kok kota Makkah itu penting bagi umat Islam? Atau pertanyaan awalnya, apakah kota Makkah itu penting bagi kita? Penting tidak? Penting. Oke, semua bisa jawab penting. Lah, alasannya apa? Kok menurut kalian penting? Kenapa coba? Kok kota Makkah itu penting? Karena apa? Ada yang pengen ke Makkah? Coba Bunga mau lihat siapa yang pengen ke Makkah. Banyak banget yang pengen ke Makkah. Kenapa? Mau apa? Mau apa di Makkah? Mau haji, mau beribadah, mau apa tadi? Mau umroh. Berarti kenapa kok penting kota Makkah? Karena menjadi tempat ibadahnya umat Islam atau umat Muslim. Menjadi kota haram. Menjadi kota yang penting bagi umat Islam. Karena bisa nggak kita mau umroh atau haji tapi di Semarang aja? Bisa nggak? Bisa nggak mau haji di Masjid Al-Matab? Nggak bisa. Maka kota Makkah itu penting bagi umat Muslim karena kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah sesuai ketentuan Allah. Oke. Yang kedua, bagaimana jika Rasul kembali ke Makkah setelah diusir dari kota tersebut?
Rasul dulu kan asalnya dari Makkah, kemudian pindah kemana? Madinah. Nah, kira-kira gimana ketika Rasul itu datang lagi ke kota Makkah? Awalnya diterima atau ditolak kira-kira sama orang-orang Quraisy di Makkah? Ditolak. Oke. Kemudian respon kaum Quraisy berarti ngapain? Menolak Rasulullah dan juga umat Islam. Nah, sekarang kita akan pelajari apa yang dimaksud dengan Fathu Makkah. Oh, maaf. Oke. Fathu Makkah itu berasal dari bahasa Arab. Ada dua kata, yaitu Fathu dan Makkah, atau kata dasarnya adalah Fataha. Apa? Fataha artinya apa? Membuka atau memenangkan. Betul. Makkah itu maksudnya adalah kota Makkah, kota suci umat Islam. Nah, maka Fathu Makkah itu secara ringkasnya adalah pembebasan kota Makkah. Tetapi kalau mau yang lengkap, penjelasan dari Fathu Makkah itu adalah peristiwa ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersama kaum muslimin berhasil memasuki dan menguasai kota Makkah pada tahun 8 Hijriah atau 630 Masehi tanpa peperangan besar serta membersihkan Ka'bah dari apa? Dari berhala. Latar belakang kenapa kok terjadi Fathu Makkah? Nah, Rasulullah beserta umat muslim itu awalnya tinggal di Madinah setelah peristiwa hijrah. Kemudian Rasulullah beserta para sahabat, para umat muslim ini ingin melaksanakan apa tadi? Umroh. Sama seperti kita. Rasulullah beserta para sahabat itu juga pengen melaksanakan umroh. Nah, mereka berjalanlah dari Madinah menuju ke kota Makkah. Kemudian apa yang terjadi? Kira-kira apakah berhasil atau tidak perjalanan ini? Ternyata zong. Di tengah perjalanan dari Madinah ke Makkah, Muslim dihadang dan dilarang menuju ke Makkah. Siapa sih yang menghadang? Orang Quraisy. Kemudian karena umat muslim itu orangnya legowo, akhirnya umat muslim memilih untuk mengalah. Mengalah bukan berarti kalah ya. Dan kembali ke Madinah. Tetapi tidak diam saja, tidak terus ya wis lah dewe rasa umroh, tidak seperti itu. Tetapi dilanjutkan dengan jalur diplomasi. Diplomasi itu apa? Diskusi. Agar muslim bisa melaksanakan ibadah umroh di Makkah. Sampai sini ada yang bingung? Ada yang bingung? Tidak? Bingung atau paham? Paham. Oke, kalau paham Bunga lanjutkan. Kalau bingung silakan bilang. Kemudian jalur diplomasi atau diskusi yang Bunga sebutkan sebelumnya ini bernama Perjanjian Hudaibiyah. Muslim diwakili oleh Rasulullah, sedangkan kaum Quraisy diwakili oleh Suhail bin Amr. Setelah berdiskusi panjang, mereka menyepakati bersetuju akan 3 hal. Yang pertama, larangan berperang. Nggak boleh perang antara Muslim dan Quraisy selama 10 tahun. Yang kedua, Muslim boleh masuk Mekah, tapi setelah 6 Hijriah. Jadi boleh 7 Hijriah, atau 8 Hijriah, atau 9, atau 11, dan seterusnya. Yang penting bukan di 6 Hijriah. Yang ketiga, mengembalikan Quraisy atau orang Quraisy yang masuk Madinah tanpa izin ketua atau kepala suku Quraisy kepada kaumnya. Jadi kalau ada orang Quraisy yang menuju ke Madinah tanpa izin ketuanya, kepala sukunya, maka harus dikembalikan kepada suku Quraisy. Ini 3 isi perjanjian Hudaibiyah yang menjadi latar belakang.
Kemudian yang terjadi berikutnya di di tahun 8 Hijriah, Bani Khuza'ah, salah satu kaumnya umat muslim, ini diperangi oleh orang kafir Quraisy. Padahal tadi perjanjiannya gimana? Tidak boleh berperang selama 8 Hijriah. Belum masuk 10 tahun, baru 2 tahun perjanjian mereka sudah melakukan pelanggaran. Nah, setelah terjadi pelanggaran inilah peristiwa Fathu Makkah terjadi. Muslim tidak diam. Ketika diperangi, maka Muslim tidak akan diam. Maka Rasulullah ini memimpin 10.000 pasukan Muslim, umat Muslim 10.000 dikumpulkan untuk masuk ke Makkah. Dan atas izin Allah tanpa perlawanan yang berarti. Orang Quraisy nggak siap untuk melawan 10.000 pasukan umat Muslim. Yang akhirnya umat Muslim ini berhasil masuk ke Makkah. Rasul masuk ke Makkah dengan rendah hati dan penuh syukur. Kemudian Rasul langsung menuju ke tempat utama yang diinginkan, yaitu di area sekitar Ka'bah. Kemudian yang dilakukan Rasul adalah menghancurkan berhala di sekitar Ka'bah seraya membaca ayat Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Coba ikuti Ibu Bunga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Artinya, dan katakanlah, sungguh kemenangan, sungguh kebenaran itu akan menghancurkan keburukan, kebatilan. Dan sungguh kebatilan atau keburukan itu akan terkalahkan, akan hancur. Nah, itu ayat yang dibaca oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, selanjutnya silakan perhatikan video ini. Sebentar. Oke, akan dibaca slide-slide yang ada di video itu. Hikmah yang pertama yaitu memaafkan.
Hikmah yang kedua yaitu cinta damai. Hikmah yang ketiga dari Fathul Makkah adalah kesabaran. Hikmah yang berikutnya adalah kasih sayang. Berikutnya adalah persatuan. Oke, tadi ada berapa hikmah dari peristiwa Fathul Makkah? Apa saja, ada yang ingat? Cinta damai, betul. Apalagi? Kasih sayang, kesabaran, memaafkan. Satu lagi, persatuan. Oke, apakah kalian mengantuk? Oke. Kita ice breaking sebentar. Kalau Bu Bunga bilang tepuk satu, hu. Kemudian tepuk dua, yes. Kemudian tepuk tiga, cool. Bisa. Bunga ulang. Tepuk satu, hu. Tepuk dua, yes. Kayak belum makan. Yes, yang mantep gitu loh. Tepuk tiga, cool. Bisa? Coba suaranya dikeluarkan, jangan malu-malu. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga. Oke, cool banget sih kalian. Selanjutnya, oke, sekarang berikutnya adalah mengerjakan lembar kerja peserta didik atau LKPD secara berkelompok. Nah, kalian sudah duduk dalam satu kelompok. Ini kelompok yang pertama, kemudian ini kelompok kedua, kemudian ini kelompok ketiga, dan kelompok keempat. Oke. Kelompok pertama, tugasnya adalah bongkar kasus. Bongkar kasus apa? Kasus Fathul Makkah. Nah, jadi apa yang terjadi dalam peristiwa Fathul Makkah? Nah, itu kalian jelaskan dalam lembar kerja yang Bu Bunga siapkan. Kemudian kelompok kedua menyusun timeline. Timeline itu peristiwanya dari mana? Misal yang pertama, Muslim berangkat ke Makkah, kemudian dihadang. Nah, nanti disusun timelinenya. Kemudian kelompok 3 memilih mana yang benar, mana yang salah. Kalimat-kalimat yang sesuai dengan peristiwa Fathul Makkah atau yang tidak sesuai. Kemudian yang kelompok 4, kelompok terakhir, mencari hikmah dan pelajaran dari peristiwa Fathul Makkah. Oke, tugas ini bisa dilaksanakan, dikerjakan secara berkelompok dengan berkolaborasi. Silakan saling membantu satu dengan yang lain. Silakan dikeluarkan alat tulisnya. Yang pertama, silakan diberi nama terlebih dahulu. Nama anggota kelompoknya.
Nama panggilan boleh. Yang lain boleh sambil membantu. Boleh sambil membantu. Jangan lupa diberi nama dulu ya. Oke, bagus. Gimana kertasnya, namanya sudah? Oke. Silakan saling membantu. Kalau ada yang bingung, silakan ditanyakan. Namanya sudah semua? Oke. Nah, itu dicentang. Mana yang sesuai, mana yang tidak sesuai. Ini dicentang terlebih dahulu. Kemudian tuliskan sikapnya Rasul bagaimana. Ada kalimat yang kurang jelas? Ada yang kebingungan? Ini dijawab dulu. Benar atau salah, dicentang dulu. Kemudian disusun urutannya mana dulu. Ada yang tidak sesuai, ada yang ini nggak ada dalam peristiwa Fatu Makkah, berarti tidak usah ditulis. Gitu. Bukunya kebalik. Bukunya dibuka. Boleh dibuka bukunya. Sambil dibaca. Nah, hikmahnya apa saja? Singkat saja boleh.
Iya. Sikap baiknya atau Hikmahnya, hikmahnya. Oke. Nah, nanti setelah ini dipresentasikan. Yang dibaca nanti adalah hikmah dan pelajaran Fatu Makkah. Rasulullah membalas dendam. Salah. Dibaca aja ini, dibaca. Kemudian 3 hikmah. Ditulis hikmah ya. Nanti dibaca kayak gitu. Misalkan berbagi tugas, ada yang membuka salam. Kemudian nanti dibagi aja 1, siapa, 2, siapa, 3, siapa, 4, siapa, 5, siapa. Dan seterusnya sampai sini. Atau 2 boleh, ada yang menutup. Gitu. Oke, sama-sama. Sudah selesai kelompok 3. Nah, kelompok 3 nanti setelah ini presentasi. Nah, yang dibaca adalah nanti salam. Ada yang salam membuka Assalamualaikum. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Kemudian nanti dibaca Fatu Makkah berarti penaklukan kota Makkah. Salah. Fatu Makkah terjadi karena kaum Quraisy menepati perjanjian. Salah. Itu dibaca ini. Nanti dibagi aja. Misal 2 ada yang membuka 1, menutup, dan menutup ada yang membaca 2 atau 3. Gitu ya. Silakan berbagi tugas sekarang. Selamat langsung aku salam. Nah, kalau tidak sesuai berarti tidak perlu ditulis di sini. Yang tidak sesuai. Yang salah berarti tidak perlu ditulis di bawahnya. Nah, nanti kalau sudah selesai, silakan berbagi tugas untuk presentasi. Terus semuanya maju, 1 salam, membuka. Kemudian kami memperkenalkan, kami dari kelompok 2 akan presentasikan hasil diskusi kami. Kemudian penyusunan timeline. 1 dibaca, ini benar, ini benar, ini benar, ini salah. Kemudian dibaca susunannya. Nanti bergantian aja membacanya. Silakan berbagi tugas. Siapa yang membuka, siapa yang membaca.
Coba boleh. Sudah? Sudah, tugasnya sudah terbagi? Tugasnya sudah terbagi? Ayo, kurang kelompok 1. Mana ada yang kesusahan? Coba. Nah, ini kalian mengurutkan saja dari yang sini, tulisan ini, urutkan dari sini. Yang pertama yang mana? Ini dulu. Kemudian kalau sudah terjadi penyerangan terus ya, terus pelanggaran, kemudian ini. Menulisnya sesuai itu saja. Oke, silakan sambil bersiap setelah ini mempresentasikan hasil diskusi masing-masing kelompok. Nanti kelompok yang Bu Bunga panggil, silakan maju ke depan seluruh anggotanya. Kemudian ada yang memberi salam, membuka, kemudian membaca hasil diskusi dan menutup. Silakan berbagi tugas bagi yang belum berbagi tugas kelompoknya. Sudah ditulis? Sudah terakhir tapi kan? Oke, baik. Semua kelompok dari kelompok 1 sudah selesai sampai dengan kelompok 4. Sekarang yang Bu Bunga minta untuk maju terlebih dahulu adalah kelompok 2. Silakan maju. Oke. Silakan. Kertasnya mana? Sudah hafal sepertinya. Tidak perlu bersandar ke tembok, boleh maju dulu. Maju. Kalau nah maju makanya biar enggak silau. Geser Faik, geser Faik. Nah, geser. Hop, Faik, hop. Nah, begitu. Kan terlihat semuanya. Oke, silakan dibuka dan dibaca hasil diskusinya. Salam kabeh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mempresentasikan diskusi kami tentang media timeline yang pasukan. Adalah pasukan masyarakat.
Perjanjian perang besar benar atau salah? Salah. Oke, terus berikutnya. Oke. Sudah? Baik. Silahkan ditutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri apresiasi untuk kelompok 2. Terima kasih. Selanjutnya kita saksikan presentasi dari kelompok 4. Silakan maju kelompok 4. Satu baris saja. Agak maju biar tidak silau. Maju-maju Naura. Maju lagi, maju satu langkah, coba. Nah, biar tidak silau. Satu membawa, biar suaranya lebih jelas. Jangan jauh-jauh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, hikmah dan pelajaran Fathu Makkah. Rasulullah membalas dendam. Salah. Rasulullah memaafkan musuhnya. Benar. Muslim mengajarkan kasih sayang. Benar. Bisa lebih keras suaranya. Dari sini Bu Bunga kurang dengar. Kita boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Salah. Islam mengajarkan kasih sayang. Benar. Persatuan membuat umat kuat. Benar. Hikmah Nabi Muhammad. 1. Kasih sayang. 2. Pemaaf. 3. Perdamaian. Sekian presentasi dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri apresiasi untuk kelompok 4. Terima kasih kelompok 4. Berikutnya kita dengarkan hasil diskusi dari kelompok 3. Agak maju biar tidak silau. Yuk, di bawah 1. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, benar salahnya peristiwa Fathu Makkah.
Fatu Makkah berarti penaklukan kota Mekah. Salah. Fatu Makkah terjadi karena kaum Quraisy menepati janji. Salah. Terjadi pelanggaran terhadap perjanjian Hudaybiyah. Benar. Nabi Muhammad membalas dendam kepada penduduk Mekah. Salah. 5. Fatu Makkah terjadi dengan peperangan besar. Salah. 6. Rasulullah memaafkan orang-orang yang pernah menyakitinya. Benar. Ka'bah dibersihkan dari berhala setelah Fathu Mekah. Benar. Umat Islam menjadi lemah setelah Fatu Makkah. Salah. Peristiwa ini mengajarkan pentingnya perdamaian. Benar. Kita boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Salah. Cukup sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan. Terima kasih kelompok 3. Oke, the last one is our first cup. Ayo kelompok 1. Kayis, silakan dibawa. Agak maju Amira, masih silau kan? Nah, yuk diluruskan dengan Amira, agak maju. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaum Muslim melanggar perjanjian. Kaum Quraisy melanggar perjanjian. Benar. Oke, tolong mukanya jangan ditutupin, suaranya sedikit keras. Umat Islam diserang oleh kaum Quraisy. Benar. Terjadinya perjanjian Hudaybiyah. Benar. Rasulullah menyiapkan pasukan. Benar. Kaum Muslim ingin balas dendam. Salah. Susun menjadi cerita yang benar. Awal dari sejarah Fatu Makkah adalah dilarangnya perjanjian Hudaybiyah. Terjadinya perjanjian Hudaybiyah. Kaum Quraisy melanggar perjanjian. Rasulullah menyiapkan pasukan. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan. Oke, terima kasih. Baik, masing-masing kelompok sudah mempresentasikan, sudah menyampaikan hasil diskusi dari masing-masing kelompok. Ya, beberapa kelompok sudah membagi tugasnya dengan baik, baik saat mengerjakan maupun saat presentasi di depan. Tapi ada juga yang masih malu-malu. Nah, besok lagi kalau presentasi, tolong jangan mukanya ditutup seperti ini. Nah, kalau Bu Bunga ngajar seperti ini, kira-kira gimana? Oke atau tidak oke? Nah,
Pokoknya dilihat biar cantiknya kelihatan. Biar gantengnya kelihatan. Biasanya yang putri yang malu-malu. Enggak, maksudnya biar jelas apa yang disampaikan itu jelas tersampaikan. Kemudian yang kedua, jangan tiba-tiba kakinya gerak-gerak sendiri kayak gini. Tadi Bunga lihat ada yang karena grogi atau kenapa tiba-tiba kakinya gerak-gerak sendiri pas di depan. Santai saja, rileks saja. Bacakan saja yang sudah didiskusikan. Oke. Sampai sini ada yang ingin bertanya? Tidak? Ada yang kepanasan? Oke, sekarang sebelum kita lanjut, sepertinya kita perlu ice breaking sebentar. Sekarang ice breakingnya adalah olah tubuh. Silakan ikuti Bu Bunga. Biar lebih semangat, biar nggak pegel-pegel. Tuh kan, angop kan? Sudah ditarik, jangan ditaruh, tahu masa ditaruh. Terus sudah ke belakang. Cukup nggak? Nggak cukup ya? Ya udahlah. Gua mau ke atas, tapi apakah kalian sudah mandi semua? Oke, sudah sedikit lebih rileks. Oke. Siap melanjutkan. Nah, sekarang berikutnya adalah membuka mengerjakan lembar asesmen. Silahkan dibuka halaman 41. 41 LKS yang LKS nak. Asesmen halaman 41. Di situ ada perbaikan, bagian perbaikan. Ada 10 nomor, silahkan dikerjakan. Iya, betul. Yang LKS, Ray. Itu apa itu? Dia itu apa? Basal. Buku tulis ya. Kabilah itu sama dengan suku, sama dengan kaum. Kabilah sama dengan suku atau kaum. Tahun berapa itu? Tahun berapa satu maka? 6 atau 8 atau berapa? Gimana kabilah itu sama dengan kaum dia?
Coba dibacakan. Silakan dikerjakan dari yang muda dulu. Yang susah boleh dilewati dulu nanti di akhir.
Apakah sudah selesai? Kurang berapa nomor? Apa? Nanti dikumpulkan. Oke. Masing-masing kelompok silahkan dijadikan satu, kemudian dikumpulkan ke depan. Satu kelompok, satu orang saja yang mengumpulkan ke depan. Tidak apa-apa, silahkan dikumpulkan. Yuk, sekarang dikumpulkan saja, tidak apa-apa. Yuk, satu kelompok, satu orang saja yang mengumpulkan. Tidak apa-apa, dikumpulkan selesainya, sedapatnya. Ayo, ayo. Oke, kelompok 1 sudah mengumpulkan. Kelompok 2, 3, dan 4, mari. Oke, kelompok 3 OTW. Yang rapi, yang rapi. Ayo, kelompok 2 dan 4. Oke, kurang kelompok 2. Ayo kelompok 2. Oke, yang rapi dong.
Baik, dari asesmen yang sudah anak-anak kerjakan, secara umum anak-anak sudah memahami bagaimana proses peristiwa Fathu Makkah. Beberapa yang ragu-ragu atau salah, yang pertama adalah nama orang yang mengumandangkan adzan saat setelah peristiwa Fathu Makkah. Kira-kira siapa sahabat? Bunga yakin kalian sering dengar namanya. Sahabat yang mengumandangkan adzan itu siapa? Yang terkenal. Ya, itu Bilal bin Rabah. Kemudian berikutnya yang agak ragu-ragu juga tujuan untuk membebaskan kota Makkah itu untuk apa? Kenapa kok terjadi Fathu Makkah? Tujuannya agar untuk apa? Beribadah, boleh. Ada juga yang jawab untuk menghapuskan kesyirikan di Makkah, boleh. Oke. Berikutnya sebelum kita tutup, Bunga ingin mendengar jawaban dari kalian. Yang pertama, peristiwa Fathu Makkah itu tadi salah satu hikmahnya menunjukkan sikap-sikap yang baik sebagai seorang muslim. Coba sebutkan 2 sifat yang menunjukkan rasa kasih sayang, rasa cinta kasih, hikmah dari peristiwa Fathu Makkah. Fatimah, coba sebutkan 2 hikmah Fathu Makkah itu apa? Memaafkan, terus apa lagi? Satu lagi? Cinta damai, betul. Rasulullah ini menunjukkan sikap memaafkan atau pemaaf. Bukti sikap pemaaf dari Rasulullah dalam peristiwa Fathu Makkah itu apa? Arkan. Bukti Rasulullah itu memiliki sikap pemaaf dalam peristiwa Fathu Makkah itu apa? Rasulullah itu kan memiliki sikap pemaaf. Nah, dalam peristiwa Fathu Makkah itu buktinya tuh apa, Pak? Saat peristiwa apa Rasulullah itu menunjukkan sikap pemaaf? Oke, betul. Memaafkan kaum Quraisy dan penduduk Makkah. Pertanyaan berikutnya. Bagaimana sikap contoh memaafkan sebagai kita seorang muslim? Contohnya atau apa yang sudah kamu lakukan? Apakah kamu sudah pernah memaafkan orang lain? Contohnya apa? Kayis. Oh, maafkan itu contohnya apa? Ketika contoh sikap pemaaf tidak membalas keburukan teman yang berbuat salah. Oke, boleh. Kesimpulan, peristiwa Fathu Makkah adalah keberhasilan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin untuk kembali ke Makkah dengan damai setelah pelanggaran perjanjian Hudaybiyah. Peristiwa ini menunjukkan kemenangan Islam tanpa peperangan yang besar. Hikmahnya, kita diajarkan untuk bersikap sabar, pemaaf, dan cinta damai. Rasulullah memberi teladan untuk tidak membalas dendam, tetapi mengutamakan akhlak mulia
dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sikap-sikap sabar, maaf, cinta damai, tidak dendam, nah itu perlu kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke. Sebelum Bu Bunga tutup, apakah ada pertanyaan? Sudah bisa difahami materi hari ini tentang Fathu Makkah? Sudah, baik. Terima kasih sudah belajar dengan baik hari ini. Setelah ini silakan siapkan untuk pelajaran berikutnya. Kita akhiri pelajaran PAI hari ini dengan melafalkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari Bu Bunga kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas bimbingannya. Sampai jumpa besok pagi. Oke, sama-sama. Wajazakumullah khairan.